baby, come with me. And what is with me? What is with me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu baik-baik saja dan sehat selalu ya. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Nisa Fitri dan saya Wendiri Faridi. Nah, di sini kita akan menyampaikan sebuah materi komunikasi. Materi komunikasi apaan tuh? Materi kita hari ini yaitu materi komunikasi interpersonal, materi intrapersonal. Nah, kira-kira masih ada lagi nggak ya, Wen? Ada 2 lagi dong, ada komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Kira-kira komunikasi intrapersonal itu apa sih, Wen? Nah, kalau komunikasi intrapersonal itu komunikasi yang menggunakan bahasa atau pikiran yang terjadi dalam diri komunikator sendiri antara diri sendiri dengan suatu objek yang tidak nampak. Kalau komunikasi intrapersonal itu meliputi apa saja? Itu ada 4, yaitu sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Gitu. Kalau sensasi itu cara manusia merasakan menggunakan panca indera. Jadi misal kalau kita di luar terus kepanasan, kita suka ngeluh panas banget gitu. Nah, kalau persepsi itu menafsirkan untuk memberi gambaran. Jadi misal kamu lihat orang yang pakai kacamata terus baca buku gitu, kamu kan suka mikir kayak oh ini orangnya pintar gitu. Nah, kalau memori itu menyimpan informasi dan menggalinya kembali. Yang terakhir itu berpikir, itu mengingat kembali hal yang telah tersimpan. Nah, contohnya ada lagi komunikasi intrapersonal itu kayak kita berdoa kepada Tuhan gitu. Kan kita komunikasi dengan diri sendiri dan umpannya ke kita sendiri gitu. Yang kedua tadi kan ada komunikasi interpersonal ya. Nah, itu kayak gimana sih? Jadi komunikasi interpersonal itu menurut Little John dalam Theory of Human Communication mendefinisikan komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara individu-individu. Itu maksudnya kayak gimana sih? Nah, untuk pengertian lainnya, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi secara tatap muka dalam 2 orang atau lebih, baik secara kelompok maupun secara berkerumun. Pada dasarnya komunikasi antar pribadi itu adalah hubungan interaktif antara seorang individu di mana lambang-lambang pesan digunakan secara efektif. Nah, kalau ciri-ciri komunikasi interpersonal tuh kayak gimana? Nah, untuk ciri-ciri komunikasi interpersonal itu adalah arus pesan 2 arah dan konteks 2 arah dan ada umpan balik yang tinggi. Kayak kita gini ya Kak, lagi ngomong berdua gitu. Ya betul, seperti kita ini sedang berbincang-bincang dan ada umpan balik yang tinggi. Nah, yang ketiga tadi kan ada komunikasi kelompok. Nah, aku boleh nggak minta tolong sama Wendy untuk menjelaskan apa itu komunikasi kelompok? Jadi komunikasi kelompok itu adanya komunikasi antara 2 orang atau lebih yang memiliki rencana kerja untuk mencapai tujuan kelompok. Nah, misalnya itu kayak keluarga gitu, terus sama kelompok diskusi. Nah, komunikasi kelompok itu melibatkan komunikasi interpersonal nggak sih? Iya dong, sebagian besar teori komunikasi antar pribadi itu juga berlaku untuk komunikasi kelompok. Untuk karakteristik komunikasi kelompok itu apa aja? Untuk karakteristik komunikasi kelompok itu ada 2, yaitu primer dan sekunder. Kalau yang primer itu lebih mengedepankan aspek hubungan daripada isi, jadi itu kayak cenderung informal gitu. Nah, kalau yang sekunder itu cenderung formal karena mengedepankan isinya daripada hubungan gitu. Nah, setiap komunikasi kan itu ada kegunaannya. Nah, untuk kegunaan komunikasi kelompok itu apa? Kegunaannya itu ada banyak ya, yang antaranya itu ada memenuhi kebutuhan sosial, membentuk konsep diri,
terus memberi dan menerima dukungan dan bantuan. Terus yang terakhir itu berbagi dengan orang lain. Yang terakhir kan ada komunikasi organisasi ya. Itu pengertiannya kayak gimana sih? Nah, untuk pengertian komunikasi organisasi adalah bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada di suatu organisasi. Komunikasi organisasi biasanya terwujud dan berlangsung membahas mengenai bagaimana cara kerja organisasi, bagaimana produktivitas organisasi, dan apa saja pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi tersebut, misalnya memo, pernyataan, surat-surat resmi, dan lain-lainnya. Berarti itu ada bentuk komunikasi organisasi nggak sih? Itu kayak apa? Nah, untuk bentuk komunikasi organisasi sendiri yang sering terjadi ialah komunikasi atasan dengan bawahan yang biasanya terjadi secara langsung atau tatap muka. Kalau tujuannya tuh buat apa sih? Mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan dalam organisasi tersebut. Sekian materi komunikasi yang dapat kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.